Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada live kali ini sedikit mengulas tentang Bantam Point atau titik nol Banten. Di mana titik nol Banten? Atau juga titik nol Jawa. Kita sering mengenal titik nol Denles yang di Anyar Panarukan. Tapi ini sedikit yang agak berbeda, itu titik nol Bantam atau Bantam Point. Di mana lokasinya? Di Bantam Point itu lokasinya di pantai, kalau sekarang ya lokasinya itu yang dulu di pantai Salera Indah di Tanjung Pujut titik lokasinya. Jadi Bantam Point itu kalau di peta Pulau Jawa ujung Banten, di Teluk Banten di ujungnya ini Bantam Point. Jadi Tanjung Pujut, Tanjung Piatu. Nah, Tanjung Piatu ini kalau ditarik lurus itu dengan Tanjung Pontang. Nah, Tanjung Pujut ini Bantam Point. Jadi itu bahasa Portugis Pujut itu. Asal kata dari Puunek. Jadi Raja Nicholas pun memerintahkan Tommy Pires itu dulu ketika mengunjungi Pulau Jawa itu menghitung di situ. Mengenal dengan istilah Bantam Point. Nah, makanya di tidak jauh dari Bantam Point itu pulau yang nomor satu itu dikenal dengan istilah Pulau Salira. Salira itu bahasa Karuhun, bahasa Buhun, artinya satu. Mungkin di bahasa Sunda dikenal dengan istilah Nyalira, Salira. Maka ada Pulau Salira, Pulau Kale, Pulau Telu, Pulau Papat, Pulau Lima, baru Karangantu. Nah, posisi Tanjung Pujut ini dikenal dengan sebagai pangkalan militer Angkatan Laut. Dulu dikenal dengan istilah namanya Sekar Jaladri. Sekar itu artinya kembang, Jaladri itu artinya lautan, samudra. Jadi sekar laut, sekar Jaladri itu artinya sekar kembang samudra yang tempat latihannya itu dulu dikenal dengan istilah Cecurah. Jadi antara perbatasan Kampung Pengoreng dengan Kampung Sumur Lubang itu ada nama tempat latihannya adalah Cecurah dan Gunung Guntur. Karena Gunung Guntur itu suara guntur itu suara meriam, suara dentuman itu ada di situ. Nah, turun masuk ke Tanjung Piatu, nah itu pangkalan militernya, barak militernya. Maka namanya juga di situ blok tanah itu namanya Tangsi. Kemudian geser dari nah di situ ada pelabuhan dulu yang dikenal dengan istilah kalau dalam dokumen Tommy Pires, dokumen Prancis itu dikenal dengan istilah Cigidi. Jadi bukan Cigidi itu adalah Cigeci, Ciguci. Asal kata dari Ciguci. Jadi kapal-kapal dagang, kapal-kapal yang mengambil barang dari Pulau Jawa untuk dibawa ke Eropa, untuk dibawa ke belahan dunia, itu ngambil airnya di situ. Maka ada pelabuhannya Cigeci gitu. Kemudian orang Eropa menyebutnya Cigidi. Bukan Cigede. Ada Cigede, ada Cigeci gitu. Nah, Cigede. Nah, air masuk dalam guci. Nah,
tempat penyimpanan air gucinya itu dikenal dengan istilah sekarang yang namanya sitong. Masuk ke desa Salira, kampung Sitong, terus Bungur Indah. Nah itu Banten Point itu situ. Jadi kota pelabuhan zaman dari masa Kesultanan sampai akhir Kesultanan. Sampai di Banten Point itulah kemudian terjadi obrolan ketika akan melakukan perlawanan di tahun 1849 di masanya Ki Wahya. Nah, dari layar masuk ke Tanjung Point itu, naik atasnya itu dikenal di peta kuno itu dikenal dengan istilah Gurung Kopi. Jadi kalau dari arah Mangurja, dari arah Salira mau arah ke Merak, itu puncak yang perbatasan Suralaya agak turun sedikit, kurang lebih sekitar 10-20 meter, itu ada namanya Gurung Kopi. Yang sekalian jalan raya itu atasnya kurang lebih sekitar 10-20 meter lah ke yang sekarang menjadi pangkalan latihan tembak TNI AL. Itu Gurung Kopi itu dulu ada warung kopi di sana. Warung kopi itu tempat diskusi sekaligus juga tempat untuk mengatur strategi untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda di tahun 1848. Bahkan situ ada namanya tokoh Ki Karim. Itu ada di arsip laporan investigasi peristiwa 1848 yang terbit di tahun 1856 tentang Geger Cilegon jilid pertama. Itu di Gurung Kopi. Nah itu posisinya di titik 0 Banten itu. Maka disitulah pelabuhan pangkalan militer besarnya yang dikenal dengan istilah Sekar Jaladri. Terus, nah tidak jauh dari Bantam Point ini, dari titik 0 Banten itu kurang lebih sekitar 4 kilo, ada namanya Traktak. Itu di kali perbatasan Kali Pengoreng, jembatan yang sekarang mungkin peta apa namanya PT apa kalau ada pabrik PT dulu PT Soa. Nah itu ada Traktak di situ, ada tugu. Jadi tugu traktat itu tugu asal kata dari traktat, perjanjian bilateral antara kerajaan Sunda dan kerajaan Portugis. Disitulah dengan di Kalapa di Mau. Nah, di sini cerita tentang Bantam Point ini di masyarakat lokal nyaris tidak ketemu, tidak ada. Kenapa di masyarakat lokal tidak ketemu dan tidak ada yang seperti video sebelumnya? Itu karena banyak migrasi orang-orang itu kemudian dibuang karena terlibat peristiwa 1848 kemudian diasingkan. Nah, nama Pengoreng ini asal kata dari kampung Pangeran. Jadi Pengoreng itu kalau dalam bahasa Portugis kalau dokumen itu artinya pangeran. Entah pangeran siapa, masih dilacak sumbernya. Jadi kalau makanya di situ desa nomor 1 dari Bantam Point itu desa Salira. Jadi Salira itu desa nomor 1 sepulau Jawa mungkin. Karena itu Salira itu artinya 1. Jadi desa Salira, kemudian Mangurja. Desa Mangurja. Nah, Mangurja itu dulu 2 desa. Jadi ada desa Pengoreng dan ada desa Cibaga. Baru muncul desa Mangurja itu di tahun 1952 karena terjadi apa namanya penggabungan 2 desa. Nah, dari tambahan Tom Point ini banyak peristiwa, banyak cerita, banyak. Nah, sekarang daerah itu habis semuanya. Tidak ada bukti-bukti sejarah. Yang ada hanya tinggal nama. Karena industri dan perusahaan kimia ada di sana semuanya. Hanya ada sisa makam kuno yaitu di Astana, itulah kemudian yang dijadikan sebagai masyarakat dari mulai Kernaden, dari mulai Solor itu sampai ke Merak itu dulu setiap Idul Fitri dan Idul Adha
itu ziarah di makam yang dikenal dengan istilah Astana Pengoreng, Astana Gede. Jadi ada dua astana di situ, ada Astana Gede dan ada Astana Cilik. Ada Astana Cilik itu ada namanya di kampung yang di atas itu namanya Kampung Delingseng di Piatu, di Gunung Piatu. Gunung Piatu itu ada Kampung Delingseng, itu tidak jauh dari situ ada nama makam namanya Astana Cilik. Nah, tokoh-tokohnya dulu dimakamkan di sana. Cuman sekarang udah acak-acakan, batu nisan, ciri-ciri segala macamnya udah hilang. Batu nisannya itu sama seperti batu nisan yang ada di sekitaran Banten Lama atau sekitaran Gunung Santri. Kampung ini dulu kampung tua, kampung kuno yang bisa melihat situasi ini, situasi peristiwa sejarah dari mulai sebelum kesultanan sampai ke akhir kesultanan. Nah, maka ketika masuk ke Teluk Banten dari titik 0 Banten ini atau Banten Point ini, itu Tanjung Piatu dengan Tanjung Domas. Tanjung Domas ini di Pontang. Nah, di tengah-tengahnya itu Pulau Panjang sebagai transit. Jadi lalu lalang kapal patroli dari Domas sampai ke Tanjung Piatu. Nah, pangkalan kapal militernya, karena pelabuhan dagangnya ada di Cikeci, pangkalan kapal militernya itu adanya di Teluk Pandan. Teluk Pandan itu sekarang sudah jadi perusahaan, jadi sebelah sebelah utara dari jalan. Jadi itu dulu Teluk Pandan itu pangkalan militernya, kapal-kapal perang. Terus dari Teluk Pandan sampai ke Kedung Bayi. Jadi masyarakat sekarang mengenalnya Kedung, padahal itu gedung. Gedung itu pos penjagaan Angkatan Laut, namanya Gedung Bayi. Dari Gedung Bayi kemudian masuk ke Teluk Suke. Jadi kapal-kapal yang dari luar itu masuk untuk ngecek perlengkapan administrasi itu di Gedung Bayi itu. Kemudian kalau memang itu betul ini segala macam, dia akan diamankan. Kalau sampai proses itu dia diamankan di situ, di Teluk Suke itu. Agak sedikit ke arah timurnya itu ada namanya Keteb, tempat juru tulis. Nah, dari Kedung Bayi ini, Traktak dan Kedung Bayi ini jarak kurang lebih sekitar 500 meter. Namanya Traktak. Jadi asal kata dari traktat. Traktat itu adalah traktat itu perjanjian bilateral antara kerajaan Sunda dengan Portugis di tahun 1521. Nah, banyak dokumen-dokumen yang dokumen-dokumen yang ada di sana itu. Jadi dokumennya lengkap, ini lengkap. Nah, kapal-kapal itu sampai di perang 1848, seluruh masyarakat Banten Lor, jadi wilayah Banten Lor, itu harta kekayaannya itu dikumpulkan di satu tempat di Gurung Kopi itu, kemudian beli kapal perang milik Amerika namanya Flamingo. Beli 2 kapal perang milik Flamingo untuk melawan Belanda. Jadi dari Sekar Jala di masa Kesultanan, kemudian mengundurkan diri dari pasukan Kesultanan karena Sekar Jaladri dan Jayang Sekar ini dari pasukan Kesultanan, kemudian ketika kekuasaan diambil alih oleh Belanda, maka sebagian tidak lagi terlibat dalam sebagai pasukan pribumi, kemudian dia turun dan menjadi pejuang. Dan banyak batalion-batalion yang ada di situ. Mungkin salah satunya yang kita kenal hari ini,
satu persilatan yaitu namanya bandrol. Sampai ke arah Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu itu adanya di Gunung Sesoro. Antara Gunung Sesoro dengan Bojonegara, Pulau Telu. Jadi ada Pulau Cikantung, Cigentong maksudnya. Kalau di peta kuno namanya Cigentong, air dalam gentong. Sitong juga sama, air dalam tong, Cigentong. Jadi kalau di Cigentong ini yang ada di dekat dengan Bojonegara, sekarang masuk di Desa Margagiri, itu dulu dikenal dengan istilah di lautnya itu Pelabuhan Ratu. Jadi sebelum Pelabuhan Ratu yang ada di Sukabumi, kalau yang di Sukabumi itu dibangun di masa Denles, di masa akhir di awal abad ke-19. Nah, Pelabuhan Ratu yang ada di Bojonegara itu Pelabuhan Ratu milik Kesultanan. Itu pangkalan militer angkatan lautnya di Kesultanan Banten. Nah, ini yang terjadi yang ada di sana. Makanya tamu-tamu kenegaraan, militer segala macam dari berbagai daerah itu dijamu di Gunung Sesoro. Nama Gunung Sesoro. Sesoro ini adalah ruang tamu. Gunung Sesoro itu di seberang jalan dari Kampung Cikubang. Seberang jalannya ada bukit kecil itu. Jadi bukit kecil itu sebagai Gunung Sesoro. Sehingga tidak jauh dari situ ada mercusuar klasik, mercusuar kuno yang kemudian di atas Gunung Santri, di balik lereng Gunung Santri itu ada Gunung Lempuyang. Gunung Lempuyang itu adalah mercusuarnya untuk jalur pandu ketika masuk ke Teluk Banten. Maka untuk bagian barat kalau dari tengah laut itu melihat Gunung Gede, ketika ada lampu di sebelah barat bahwa itu adalah Gunung Lempuyang. Tapi ketika sebelah timur itu Lempuyang yang ada di Tanara. Jadi karena Teluk Banten itu posisinya kayak gini. Ini Teluk Banten, ini Teluk Domas sampai Teluk Pontang, ini Teluk Tanara. Kemudian sebelah lagi itu Teluk Batavia, Teluk Sunda Kelapa di paling ininya. Nah, Banten posisinya ada di sini. Posisi Banten tuh di sini nih posisinya. Nah, ini Tanjung Piatu. Tanjung Pujutnya ada di sini. Titik nolnya. Nah, ini pangkalan militer sih. Domas juga sama pangkalan militer. Nah, ini pergudangannya ada di sini nih. Yang sekarang Kampung Kebarosan, Cilie, terus yang ada di Keramat Watu. Karena pelabuhan dagangnya itu ada di Kampung Pelabuhan, di sekitar Tonjong. Pelabuhannya. Jadi Karangantu itu bukan pelabuhan. Itu kantor, perkantoran, jadi administrasi untuk pelabuhan itu baru di Karangantu. Jadi Syekh bandarnya. Sah bandar untuk urusan kapal segala macam itu di Karangantu. Tapi pelabuhan dagangnya itu ada di ada di kampung pelabuhan yang ada di Tonjong. Kan pelabuhan kunonya dari abad ke-7 itu yang sekarang dikenal dengan istilah Wulandira. Wulandira itu dulu dikenal dengan istilah pelabuhan Wulan. Jadi kalau ada dokumen Eropa menyebut pelabuhan Wulan itu adalah Wulandira yang di sekarang Giri Pada. Jadi Gunung Pinang tuh nggak ada. Dulu namanya bukan Gunung Pinang, tapi namanya Giri Pada. Giri Tarta Gunung Pada itu apa ini? Belum ketemu nama ini, tapi Giri artinya gunung. Nah, ini pelabuhan Wulan itu dulu pelabuhan kuno. Jadi dari pelabuhan Wulan dari abad ke-7 sampai sekarang itu ada berapa kilo pengendapannya. Masa Kesultanan jalan dari jalan belakang yang Pamengkang sampai ke Cilegon sampai ke Trate itu dulu pelabuhan daratan, pergudangan semua di sana.
pergudangan ini segala macamnya. Makanya yang di belakang itu kelenteng terus sampai ke Tonjong, sampai ke ini yang menggali empang, silahkan tanyakan di sana. Temuan keramik kuno, senjata ini itu segala macam tahun 90-an, tahun 80-an. Banyak sana temuannya. Tapi entah kemana sekarang temuan itu oleh masyarakat. Bahkan di sekitaran kelenteng itu banyak temuan-temuan seperti itu ketika galian empang. Nah, jadi pelabuhan Wulan. Jadi pelabuhan militernya ada di titik 0 Banten, di Tanjung Piatu. Pelabuhan dagang untuk kapal-kapal besar itu adanya di ada di Pelabuhan Cegeci. Pelabuhan Cegeci itu pelabuhan dagang pelabuhan kapal-kapal besar. Jadi kapal besar itu masuknya ke sana. Dari kapal itu baru dibawa ke pelabuhan Karangantu. Nah, titik pelabuhan Karangantu itu yang ada di sekarang Kampung Pelabuhan, yang ada di Tonjong. Terus pelabuhan besar lagi itu di Tanara. Jaraknya ya, Tapi untuk kapal-kapal besar, betul-betul kapal yang tonasenya lebih ini, itu adanya di Pelabuhan Cegeci itu, di Salira, di Pulau Salira. Karena yang sekarang dari lereng Tanjung Piatu yang sampai ke Salira itulah pelabuhannya. Karena jalannya nggak lewat jalan itu. Jalan itu dibangun dari Merak ke Bojonegara, itu dibangun di tahun 1839. Dikenal dengan istilah jalan seton, jalan batu dibangunnya. Karena setelah bertahap sampai ke Watu Dodok, Watu Kursi. Watu Kursi itu turunan yang ke Suralaya, yang sekarang itu tempat pembuangan turunan dari ini Watu Kursi. Itu biasa orang-orang yang mau melakukan perjalanan ke arah Merak zaman dulu itu istirahatnya di situ. Nah, ke arah timur, ke baratnya yang di Kampung Kahal itu barak militer juga. Jadi barak militer itu hampir setiap ini tuh ada tuh banyak militer yang ada di ini, yang ada di sana. Nah, artinya banyak hal-hal yang jadi hal-hal yang perlu diungkap, perlu dilacak, perlu ditulis dari dokumen-dokumen yang ada, apalagi sumber-sumber Eropa, bisa kasih buku bosok dari sumber Cina, sumber Portugis, sumber Inggris, Belanda, Turki, belum lagi sumber-sumber lokal. Untuk mengetahui bahwa setiap daerah di pesisir Teluk Banten itu memiliki histori yang sama. Nah, ini buku biografi Kesultanan Banten. Kalau buku biografi Kesultanan Banten secara khusus belum ada, karena kalau manuskripnya tidak bicara secara biografi secara utuh, karena dokumen-dokumen itu tidak menceritakan pendeskripsiannya itu tidak seperti buku-buku ini. Makanya harus betul-betul melacak sumber-sumber yang sejaman. Nah, Pak Bang ini nama Kampung Giri Pada itu yang sekarang ini mau masuk ke Gunung Pinang. Gunung Pinang itu Giri Pada. Nah, Giri itu gunung, Pada itu mungkin itu gunung yang menyerupai apa Pade. Nah, Giri Pada, gunung menyerupai kapal, mungkin itu. Tapi belum ketemu. Tapi kalau di catatan Mahuan, tapi di situ tempat peristirahatannya itu Haji Katang. Artinya dari Majapahit abad ke-13, abad ke-14, Haji Katang itu Pangeran Kartanegara itu pernah mendarat di situ. Nah, barak latihan militer Kesultanan Bantennya itu terdapat di Waringin Kurung, di Bedang Batu, di
bukan namanya, bukan bedang batu, di Bedang Batu, apa nama ini, tapi posisinya ada di, kalau sekarang udah masuknya di wilayah kecamatan Waringin Kurung. Itu ininya, nama tempat barak militernya. Makanya di sana juga ada Cimandi, ada Tarikolot, ada ini yang peta-peta kunonya, tapi bukan Cimandi yang Bogor gitu. Di Waringin Kurung juga ada, cuma namanya mungkin sekarang udah berubah nama-nama kampungnya. Nah, Gunung Pinang itu dulu gunung sendirian, karena lereng Gunung Pinang itu Kejayan itu dulu keraton Kesultanan Banten Lor. Namanya itu kalau nyari ngelacak di dokumen Keramat Jaya. Keramat Jaya itu adalah keraton Kesultanan Banten Lor. Nah, di sini banyaklah. Makanya saya meyakini banyak manuskrip di sana. Di di Kejayan. Terus sampai ke Keramat yang Keramat Batu, ada Keramat Jaya, terus Pelamunan. Karena indikasinya makam-makam kunonya juga banyak yang masih terlihat makam-makam kuno yang ada di sekitaran itu. Nah, yang masih saya lacak itu makamnya dari Pangeran Sabah, Pangeran ada nama kampung di sekitaran situ, Wana Hutan. Jadi lupa namanya tuh. Karena itu sahabatnya Sultan Maulana Hasanuddin. Saya melacak nama makamnya. Namanya Sabah apa gitu namanya itu, lupa saya. Nama kampungnya di daerah situ. Nah, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, khusus yang di Bojonegara. Yang di Bojonegara ini peristiwanya lumayan juga lumayan banyak, karena peristiwa itu sejak kehancuran Malaka di tahun 1511. Karena banyak dari Malaka itu hijrah ke Banten, maka sampai ke atas yang di Pekuncen ada nama kampung Sambodia, karena itu pernah hijrah ke Banten ketika Malaka jatuh di tangan Portugis. Kemudian di tahun 1521 sampai 23 melakukan serangan balik. Itu di tahun itu. Belum lagi di tahun 1600. Nah, yang menarik di sini ada nama Kampung Nyamuk. Kampung Nyamuk itu dulu bukan nama kampung sembarangan. Nyamuk itu adalah sebuah batalion penghancur formasi kapal laut. Jadi Nyamuk itu adalah meriam yang pelurunya segede kecapi, dikenal dengan istilah meriam kecapi. Itu kampungnya adalah batalion Nyamuk. Itu di zaman tahun 1600 sampai 1605 Kampung Nyamuk itu sudah mulai ditata dengan baik. Jadi dikenal dengan, bahkan sebelumnya juga sejak masa awal Kesultanan juga sudah ada meriam kecapi itu. Karena meriam kecapi itu meriam penghancur formasi kapal laut. Jadi dengan suara dentumannya yang begitu kuat, sehingga tentara-tentara yang ada di kapal mereka terasa terganggu dengan suara dentuman itu. Nah, ini yang jadi PR untuk kita tulis, untuk kita telusuri bersama tentang dari titik nol Banten ini, terus sampai ke daerah yang lain, melacak ada apa di Teluk Banten itu, di titik nol Banten itu. Nah, terus sampai geser ke baratnya ke Merak. Merak itu dari kata Pangeran Maurits, bangsa Portugis. Karena sebelumnya tidak dikenal di peta kuno namanya Merak. Dulu nama pulaunya itu
termasuk sampai ke Tegalwangi itu yang Rawa Arum. Nah, itu terjadi karena Rawa Arum itu kalian apa namanya dulu istilahnya kawah ya, Rawa Arum. Makanya di atas Rawa Arum ada Gunung Candi, termasuk juga di Pulau Ampel ada Gunung Candi. Namanya Gunung Giripura. Jadi yang Gunung Candi itu namanya yang dikenal dengan istilah Gunung Pura. Nah, kalinya yang biasa terjadi banjir itu Cipure antara Kampung Candi dengan Pulau Kali. Ya, kalau dari arah Bojonegara mau ke arah Pasar Pulau Kali, di tengah-tengah itu setelah tikungan Candi itu ada kali yang biasanya meluap ke jalan raya. Itu Cipure namanya. Nah, Cipure itu berarti di atasnya dulu ada candi. Tapi sekarang batu-batuannya hancur tak tertata. Nah, itu yang ada di sekitar situ. Di Cipure itu. Apa? Ntar lagi ini. Nah, terus apa lagi? Pada zaman Kesultanan dulu menerapkan sistem Islam untuk bahasa. Nah, kalau zaman Kesultanan Banten itu yang diterapkan adalah hukum Islam. Dari hukum segala macam itu hukum Islam. Bahkan nama-namanya, kalaupun sekarang tulis Jawanisasi, itu karena yang menulis sejarahnya adalah orang Jawa. Karena dokumen-dokumen yang luar itu dikenalnya dengan istilah untuk ini al-wajir, untuk urusan hukumnya, al-faqih. Jadi menggunakan kata-kata berbahasa Arab. Nah, di Undang-Undang Kesultanan Bantennya pun 70% itu menggunakan sistem hukum Islam. 30%-nya baru hukum yang adaptasi dari hukum masyarakat sebelumnya. Nah, makanya ketika termasuk hukum ekonomi. Di laporannya Cornelis Boishero ketika Cornelis de Houtman datang ke Banten, itu hukum ekonominya pun hukum ekonomi bagi hasil. Jadi investor itu membiayai semua semua pekerjaan. Nanti setelah pekerjaan itu selesai di pertanian atau di perdagangan, itu disisihkan dulu untuk modal, untuk dikembalikan modalnya. Kemudian keuntungannya itu baru dibagi dua. Jadi disisihkan untuk modal, disisihkan untuk tenaga, sisa keuntungannya baru dibagi dua. Makanya dikenal dengan istilah 1/3. Jadi paruan itu 1/3. Dan itu sampai hukum pajak tanah pun masih menggunakan sistem itu yang dipakai. Karena ketika pajak tanahnya milik negara semuanya, tanah itu milik negara, kemudian diberikan kepada masyarakat. Kalau kita mau kalau tidak punya modal untuk menggarapnya, sehingga tanah 1/3 itu untuk pemodal, 1/3 untuk negara, 1/3 untuk yang menggarap. 10%-nya dari hasil itu yang kemudian buat infak yang akan diserahkan kepada biaya ke kampung ya, kas kampung, atau juga dikenal dengan istilah masuk ke kas. Jadi setiap kampung itu dulu punya lumbung yang biasa dimanfaatkan ketika musim paceklik. Jadi sistem hukum yang dipakai di masa Kesultanan itu menggunakan sistem Islam. Dari undang-undangnya, dari peraturan segala macamnya. Terus mau nanya, ada hubungannya nggak sama meriam kiamuk? Nah, iya, kata kiamuk itu asal kata dari kata nyamuk. Nyamuk itu suaranya bising. Jadi nyamuk itu sepertinya suara nyamuk. Ki nyamuk, bukan amuk dalam arti mengamuk, bukan. Karena sebelumnya itu sudah mengenal nama meriam nyamuk. Hingga komandan kemudian diberikan nama itu, entah masyarakat siapa, karena sebelumnya tidak pernah menyebutkan nama meriam nyamuk. Tapi batalion nyamuk ya.
Jadi pasukan kompi nyamuk untuk menghancurkan formasi musuh. Itu nyamuk. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, di mana dibuatnya meriam-meriam kecil ini? Karena di tahun 1600 Jepang meminta bantuan ke Banten untuk mengirimkan 1000 meriam misiu dan mimisnya untuk melawan Portugis. Nah, ini yang menarik. Di dokumen menyebutkan Jepang meminta bantuan ke Banten untuk menyerang ketika sedang diserang Portugis di tahun 1600. Padahal Banten sendiri juga sama lagi diserang oleh Portugis, lagi ada diancam oleh Portugis dan Belanda saat itu di tahun 1600 sampai 1603. Disebut dalam dokumen Teluk Banten itu dikenal dengan istilah Perang Dunia Jilid 1 abad 17. Dan itu heroisme dengan mengangkat 20 jaya Kesultanan Banten untuk menghalau semua musuh-musuh Eropa itu. Karena mereka ingin menguasai secara penuh dari awalnya niatnya untuk dagang, tapi ingin menguasai secara penuh. Sehingga dilakukanlah semua pesisir laut itu ditanami dengan istilah nama-nama jaya. Dari mulai Jaya Raksa, Jaya Tunda, Jaya, macam-macam ada jaya-jaya sampai ke Jayakarta. Pangeran Jayakarta itu di tahun 1600 ketika di tahun itu. Nah, kekuatan kekuatan meriamnya di Banten itu kekuatan. Saya meyakini ini yang ada di yang ada di Kecamatan Curug. Nama kampung Tinggar. Meyakini proses pembuatan gerobaknya ada di situ atau pembuatan meriamnya. Karena itu nama kampung Tinggar itu artinya meriam. Kampung Tinggar itu. Terus pengolahan tembaganya di mana? Ada namanya Gua Tembaga di Cibanten. Jadi ada Gua Kandaka yang sekarang yang Banten Girang. Terus ke atasnya lagi ada namanya Gua Tembaga. Nah, tidak jauh dari Gua Tembaga, kurang lebih sekitar 20 meter, itu namanya Watu Tungku. Gede-gede watunya. Jadi kayak proses untuk pengolahan logam. Nah, kemungkinan di situ tuh tempat proses pembuatan bahan baku untuk tembaganya. Kemudian diproses membuat senjatanya yang ada di Tinggar. Proses pembuatannya. Ini masih kemungkinan masih mencari karena dokumen itu hanya menyebut Jepang meminta bantuan meriam dari Banten. 1000 meriam dengan misiu dan mimisnya. Dan Jepang dan Banten itu mengirimkan itu di periode tahun 1600. Maka peristiwa itu betul atau tidak? Cek laporan dari Jepang, dan Jepang juga pernah dikirim bantuan meriam dari Banten. Makanya ketika Perang Dunia Kedua di tahun 1942-45, Jepang itu datang pertama itu ke Margagiri, markasnya di Kampung Nyamuk itu di Solor. Jadi kurang lebih sekitar 200 meter dari jalan raya itu dulu ada namanya PAL, ada buat mengikat kapalnya di daerah di ujung kampung ini. Sekarang kan udah sebagian udah proyek ya. Dulu ada di situ untuk ngikatnya. Dan laporan-laporan koran Jawa Baru juga menyebut di situ. Tapi menyebutnya Nyamuk. Karena dulu nama desanya bukan Margagiri, tapi nama desanya Nyamuk. Nama batas desa Nyamuk itu sampai ke Beketor itu masuknya ke Bojonegara. Beketor itu masuk ke Bojonegara sampai ke Gedong. Itu masuk desa Bojonegara. Gunung Santri beda nama. Jadi desa Bojonegara itu ada dua desa sebelumnya. Jadi ada desa Bojonegara, ada desa Gunung Santri. Nyamuk pun ada dua, nyamuk Solor dengan Nyamuk.
Jadi kemudian di tahun 1952 ditata kembali oleh pemerintahan Republik. Tapi sebelumnya itu ada 2 kampung, ada 2 desa jadi satu. Nah, kalau tentang kekuatan militer itu relatif ya. Kekuatan militer itu relatif, tapi dari laporan tahun 1628 yang saya upload koran di FB tadi pagi, itu menganggap bahwa Banten itu kekuatan militernya sangat fantastis. Kekuatan militernya. Itu laporan koran Eropa yang terbit di tahun 1628. Itu menginformasikan bahwa koran militer di Banten itu meriamnya itu jaraknya hanya 5 meter. Jarak meriam itu di bibir pantai itu semuanya meriam semuanya. Nah, artinya kalau meriam itu siaga 5 meter di bibir pantai dari titik 0 Banten sampai titik 0 sampai Domas yang posisi ini berapa kekuatan militernya? Karena yang dilawan dulu orang-orang yang ada di dari laut. Karena di tahun 1500 sampai 1600 satu-satunya pelabuhan yang persis di bibir pantai hanya Banten. Untuk se-Nusantara di tahun 1600. Yang lainnya agak ke dalam. Sehingga bisa dihalau dengan ini. Tapi Banten betul-betul bibir pantai. Batasnya dari mana? Batasnya antara Spelwijk dengan Karanganto. Yang sekarang Empang itu dulu pantai. Jadi yang sekarang yang dari Pantai Gope itu namanya Gegara. Gegara itu pemecah ombak. Dulunya sebagai tempat untuk mancing, tempat untuk ikan, kayak di Lontar. Jadi ada teluk, kemudian ada gegara. Ada yang dibuat gegaranya. Kalau di Banten lama sebenarnya awalnya nggak dibuat gegara itu, datang sendiri ininya, pasirnya, sama kayak di Lontar, kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada. Jadi yang kemudian jadi kayak semacam pulau. Sebenarnya itu untuk menghambat ombak yang ke daratan. Terus Rijal, tadi pripun kabari? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi begitu peristiwa tentang sejarah. Jadi semakin banyak buku kosong yang diusaha kasih, manuskrip yang dibaca segala macam, maka sedikit ada titik terang, sedikit ada titik temu untuk melihat, mendapatkan informasi. Jadi bukan hanya sejarah peristiwanya, termasuk juga titik-titik lokasinya. Karena hampir setiap lokasi itu memiliki memiliki cerita, memiliki sejarah setiap periodenya. Sejak kapan mulai tercatat dalam arsip Eropa. Maka kalau yang paling banyak tercatat dari titik 0 sampai Bojonegara itu pertama adalah Cibaga, yang pertama, karena itu adalah mungkin banyak tokoh, karena kemudian di situ ya didirikan sekolah. Ada sekolah Vervolk School yang dibangun tahun 1917. Sehingga banyak ini. Terus juga banyak makam-makam kuno juga di situ. Sama Bojonegara. Itu banyak bukan tokoh. Termasuk juga kalau desa-desa yang lain itu kayak Nyamuk. Terus kalau di 1800, 1900, 1800-an baru banyak. Tapi kalau sebelum-sebelumnya itu menyebut hanya dua tempat. Bojonegara dengan Cibaga. Nah, ini bisa bisa di cross check di koran-koran atau di arsip-arsip zaman dulu. Karena Jepang itu dulu punya pabrik
Kalau sekarang itu apa ya, jelly. Jadi ada rumput laut yang biasa untuk dibikin jelly, bahan baku jelly. Itu pabriknya dulu di Kampung Cibaga. Dibangun tahun 1812 kalau salah. Proses pembangunannya. Nah, namanya Jepun. Nah, ini kata Jepun itu menjadi kata rumput laut yang biasa dibuat untuk jadi bubur. Dikenal dengan istilah bubur Jepun. Nah, kirain saya bubur Jepun itu seperti apa? Dulu nyebutnya bubur Jepun. Sekarang ketika ada yang jelly, ternyata bubur Jepun itu jelly. Dan orang-orang di wilayah Salira sampai ke Bojonegara dulu sering, ketika musim-musim sekarang ini banyak Jepun karena pertemuan air tawar dengan air laut. Jadi rumput laut itu hidup subur, nggak makan bubur Jepun itu. Mungkin undur diri, turun. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada waktu untuk bisa berbagi informasi dari buku-buku yang baru dari buku-buku kuno yang dibaca. Jadi nanti akan mengulas tentang pasukan khususnya, pasukan infanterinya, pasukan dan cara melatihnya kayak gimana tentang di masa Kesultanan Banten. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatiannya.